Hari ini kita bersukacita untuk bisa sama-sama merayakan atau memperingati kenaikan Yesua. Ini merupakan satu pilar penting dalam kehidupan Mesias Yesua yang selalu harus kita ingat. Kenaikan Yesua sering dikaitkan dengan amanat agung, karena sebelum dia naik dia menyampaikan sesuatu yang kita katakan sebagai amanat agung, begitu ya. Dan ini juga dikaitkan dengan Hari Raya Syafuot, karena setelah itu 10 hari kemudian ada Hari Raya Syafuot, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Dan kemudian kalau kita lihat juga bahwa Yesua itu naik 40 hari setelah dia bangkit. Lalu periode ini itu disebut Sfirat HaOmer, karena setelah Yesua bangkit sampai dengan Hari Raya Syafuot itu disebut periode penghitungan Omer. Kalau bisa dikasih lihat gambarnya ya, 50 hari dari kebangkitan sampai yang benar ya, dari kebangkitan sampai Syafuot itu ada 50 hari, dan itu disebut periode menghitung Omer. Saudara lihat di sana ada buah sulung, itu buah sulung atau berkas sulung itu adalah kebangkitan, kemudian ada menghitung Omer, kemudian setelah itu ada Syafuot atau Pentakosta ya. Jadi kita ada di daerah menghitung Omer. Dan ini adalah hari yang ke-40. 40 dalam huruf Ibrani itu nilai numeriknya itu adalah huruf Mem ya. Jadi Mem itu 40, jadi disebut Mem Baomer. Tahun ini jatuh pada tanggal 23 Mei 2025, yaitu besok, tetapi mulainya sekarang. Jadi setiap kali ada kalender Ibrani, dalam kalender Ibrani kalau jatuhnya tanggal 23 artinya dimulai sehari sebelumnya, yaitu petang hari, yaitu kalau 23 ya mulainya dari tanggal 22 sesudah matahari terbenam. Jadi hari ini sudah termasuk tanggal 23 ya, menurut kalender Ibrani. Dan kita sudah masuk dalam Mem Baomer. Nah, kalau kita perhatikan kalender Gregorian, maka kenaikan Yesus Kristus ke surga itu dalam kalender Gregorian jatuh pada tanggal 29 Mei 2025. Jadi minggu depan. Jadi 1 minggu kemudian. Jadi saudara lihat ya bahwa kita memakai kalender Ibrani, dan karena itu penting sekali selalu mempunyai kalender ganda. Satu pihak kegiatan kita memang diatur oleh kalender internasional Gregorian itu. Negara kita juga pakai kalender Gregorian internasional. Tetapi dalam hal kehidupan agama, ya, kehidupan sesuai dengan Torah, itu harus pakai kalender Ibrani. Kita tidak memakai kalender Gregorian untuk segala hari raya yang ada di Alkitabiah, yang ada di dalam Alkitab. Baik ya, jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, Sfirat HaOmer atau perhitungan Omer ya. Perhitungan Omer dimulai dari hari sesudah jamuan seder Pesak. Jadi jamuan seder Pesak itu tanggal berapa Bapak Ibu? Itu tanggal 15 Nisan. Jadi siangnya itu, sorenya itu 14 Nisan. Kemudian matahari terbenam, sudah ganti tanggalnya jadi 15 Nisan. Nah kemudian setelah tanggal 15 Nisan, itu lalu 1 hari, kemudian esokan petang harinya berikutnya itu sudah mulai 16 Nisan. Dan jadi itu mulai hitungan Omer pertama itu pada tanggal 16 Nisan. Nah, kita lihat bahwa kebangkitan Yesua bagi kita, ya, saya kira bagi semua orang, juga bagi Yahudi Mesianik, bagi kita bangsa-bangsa, kita bisa tahu bahwa kebangkitan Yesua itu dikaitkan dengan sesuatu yang ada di dalam Torah, itu dari tulisan Rabi Shaul, Paulus, di mana terletak di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Waktu dia menulis ini, maka Rabi Shaul dia menulis dalam bahasa Yunani. Ini perhatikan ya, supaya kita jangan bahwa Rabi karena terlalu
senang atau terlalu terobsesi atau sama bahasa Ibrani lalu pasti dia pakai bahasa Ibrani. Tidak. Waktu dia menulis ke jemaat Korintus yang adalah jemaat di luar Israel, juga jemaatan campur, itu baik banyak orang Yunani di sana tetapi juga orang Yahudinya juga mungkin juga hanya bisa bahasa Yunani karena itu sudah jadi Hellenistic Jew ya, karena dia tinggal di diaspora. Maka Rabi Shaul pakai bahasa Greka, pakai bahasa Yunani. Lalu kemudian waktu dia menjelaskan kebangkitan Yesua, kebangkitan Yesua itu, ini mulai dari kebangkitannya dulu ya. Maka dia mengaitkan itu dengan panen dalam istilah pertanian. Jadi memakai gambaran panen, gambaran pertanian untuk menjelaskan kebangkitan Yesua. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Mesias telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Itu pakai perkataan Yunani, Greka, aparke, yang kalau kita lihat itu the first fruit, adalah buah sulung bagi orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia memakai istilah tanaman yang adalah istilah pertanian. Nah, waktu dia memakai istilah ini, maka itu sebetulnya dia tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi dia sebetulnya memakai Torah. Nah, pengertian Torah itu kita lihat ya, pengertian ini berhubungan dengan berkas pertama panen jelai atau barley di Israel sesuai dengan Imamat 23 ayat 10. Imamat, saya baca untuk saudara. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila mereka sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama. Seberkas hasil pertama di sini Ibraninya adalah Omer Reshit. Coba saudara sebut Omer Reshit. Ya, itu bahasa Ibraninya itu berkas pertama. Berkas pertama. Kita pakai istilah itu, berkas pertama. Jangan pakai buah sulung karena nanti itu saru dengan hari raya Pentakosta. Syafuot ya. Pakai berkas pertama. Dan di dalam Septuaginta, yaitu Torah di dalam bahasa Yunani, pakai perkataan aparke. Persis sekali apa yang ditulis oleh Rabi Shaul. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu Rabi Shaul menulis surat Korintus, maka atau surat Roma atau apapun yang dia tulis dalam bahasa Yunani, dia punya Septuaginta. Ya, jadi dia lihat di sana dan dia pakai. Dan Septuaginta itu bukan sesuatu terjemahan yang aneh-aneh, karena yang menerjemahkan itu siapa? Para rabi. Para rabi, ada 72 rabi yang menerjemahkan dari Torah Ibrani kepada Septuaginta, menjadi Torah berbahasa Yunani, walaupun itu diperintahkan oleh Raja Yunani namanya Ptolemeus, karena dia ingin tahu apa isinya dokumen ini, begitu ya. Tapi itu faktanya itu diterjemahkan. Nah, di dalam Torah itu kita bisa lihat, oke, terima kasih. Torah itu di ayat 11 sekarang kita baca Imamat 23 ayat 11. Jadi, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian itu kepada imam. Sekarang ayat 11, dan imam haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Adonai supaya Adonai berkenan supaya Adonai berkenan akan kamu. Ya, jadi kita lihat umat Israel membawa itu kepada imam, lalu imam yang melambaikan atau mengunjukkannya di hadapan Adonai. Jadi bukan satu orang lalu dia nggak perlu imam gitu, dia perlu imam. Ya, jadi kalaupun nanti satu saat bait suci ketiga ada dan kemudian bangsa-bangsa mau melambaikan ini, mau membawa Omer, ya, misalnya ada yang demikian, maka dia nggak bisa langsung. Dia harus kasih kepada imam Yahudi, imam Lewi, lalu imam yang melambaikannya itu di hadapan Tuhan. Jadi umat Israel pun butuh imam. Nah,
Jadi itu yang terjadi. Jadi dari setiap hari itu begitu sampai 50 hari, 49 ditambah 1 ya, ke depan. Nah, di dalam periode inilah, maka setelah Omer pertama diberikan pada 16 Nisan, itu lalu 40 hari kemudian Yesua naik ke surga. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada kenaikan tanpa kebangkitan. Dia mesti bangkit dulu, baru dia naik ke surga. Tetapi tidak ada kebangkitan tanpa dia mati. Ya, dia mesti mati dulu, disalib. Dan ini adalah Injil, inti Injil. Dia mati, dikubur, dan bangkit, dan naik ke surga. Itu kabar baik bagi seluruh umat manusia. Nah sekarang, di zaman ini ada banyak disturbance ya, pengacau sinyal rohani. Di medsos. Banyak ini ya, jadi saya salah satunya yang saya waktu itu lihat itunya orang-orang seperti Ahmad Didat, Zakir Naik, itu polemikus Islam, dan lainnya lah, ada banyak sekarang, banyak orang-orang Indonesia juga ya, yang mengatakan bahwa ya dia sebut Nabi Isa dilindungi oleh Tuhan agar tetap hidup. Lalu itu dikatakan bahwa dihubungkan bahwa Isa itu adalah Yesua atau Yesus. Tetapi dia dilindungi oleh Tuhan itu bukan karena dia bangkit ya. Dia tidak pernah mati, tapi dia dipisahkan tanpa mati, tanpa bangkit juga karena itu. Sehingga ini sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang kita pegang. Jadi dikatakan bahwa ada orang lain yang diserupakan dengan dia sehingga tentara Romawi salah tangkap. Mereka menangkap dan menyalibkan orang lain yang katanya bernama Yudas. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita coba lihat ya, coba ambil waktu sebentar untuk melihat ini. Jangan itu salah dan ini, tapi buktikan bahwa itu juga salah dari apa yang kita tahu dari kitab suci ya. Kita mesti begitu. Jadi ini cara berpikir itu seperti serdadu Romawi itu seakan-akan itu intel Melayu. Yang mau tembak kepala, mau tembak lutut, kena kepala, begitu ya. Jadi padahal tentara Romawi itu adalah tentara nomor 1 di dunia saat itu. Mereka tentu tidak sembrono. Mereka memakai Yudas untuk memastikan bahwa yang ditangkap itu adalah gurunya, yaitu Yesua, dengan tanda cuman hianat. Itu Matius 26 ayat 49. Matius 26 ayat 49. Jadi dalam hal seperti ini, setiap orang percaya perlu baca Injil, jangan cuma dengar khotbah. Kalau saya sebut Matius 26 ayat 49, kalau saudara lihat tuh ya, itu ya, bahwa waktu saudara lihat lagi, walaupun saudara tahu barangkali, tapi waktu saudara lihat lagi, itu memberikan impresi, menyegarkan pikiran kita, dan karena itu kalau ada serangan seperti itu, kita dengan segar kita bilang, itu tidak benar, karena baru aja aku baca. Jadi selalu membaca Alkitab bukan itu kan udah biasa tiap tahun juga, dan kemudian nggak punya cengkraman atau grabs ya terhadap ayat-ayat, lalu waktu serangan datang lalu nggak tahu mau buat apa ya. Dan kalau serangannya itu memang untuk membawa saudara hanyut, lalu saudara bisa hanyut. Karena itu kita perlu lihat Alkitab bukan hanya dengar khotbah. Ada amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu ya selalu baca Alkitab. Alkitab ini luar biasa. Alkitab yang saudara pegang itu luar biasa. Di dalamnya itu susunannya teratur, konteksnya jelas. Terus terang saya tidak akan mau tukar sama buku yang lain. Tidak mau ya. Karena ini luar biasa. Ini buku yang indah. Ada konteksnya. Nah, kemudian juga Yudas tidak akan salah sasaran. Ia kenal rabinya 3,5 tahun, dia ikuti rabi itu, dan kemudian sekarang ditambah lagi dia dibayar untuk jasa itu. Jadi kita bisa lihat
bahwa dia harus membuktikan dia profesional dalam arti itu ya, udah dibayar produknya mesti baik. Karena itu dia nggak akan salah mengidentifikasi siapa yang perlu ditangkap. Dan kemudian kematian Yesua sudah ditulis sejak abad pertama. Bagaimana sumber lain di padang pasir negeri lain itu tiba-tiba mengoreksi sesudah peristiwa itu berlalu dan kira-kira atau lebih dari 600 tahun. 600 tahun baru kemudian ada koreksi. Itu tidak masuk akal ya. Jadi dokumen apa yang bisa udah itu terjadi, udah bagus sekali semuanya tercatat dengan rapi, tiba-tiba katakan itu dipalsukan dan sebagainya. Itu tidak pernah masuk akal. Kalau tentara Romawi itu salah tangkap, Yudas sendiri yang ditangkap, maka apakah dia bisa tidak protes gitu ya? Dia kan dibayar, kemudian yang ditangkap tuh dia. Kira-kira dia bisa ngomong nggak? Jangan aku kan agen kamu. Ya, apakah dia akan diam saja lalu kemudian tanpa daya lalu dia membiarkan dirinya itu disalibkan? Lalu nggak masuk akal lagi kan? Jadi saya ingin barangkali kita coba lihat ini yang begini-begini ini nggak masuk akal gitu ya. Jadi tidak mungkin dia diam saja. Dia bukan puppet. Bahkan sekarang robot aja bisa bicara gitu ya, apalagi manusia. Nah kemudian bagaimana Yudas? Kalau dia Yudas ya, katanya diperserupakan itu Yudas. Bagaimana kalau Yudas itu ditanya oleh Pilatus? Apa yang dia bisa jawab? Apa yang bisa dia jawab dengan pikirannya yang sudah penuh dengan koin? Bagaimana para pemimpin Yahudi melihat Yudas yang ditangkap berbeda dari Yesua yang mereka kenali dan cara berbicaranya, cara berpikirnya? Udah ketahuan. Apakah dia itu begitu bodohnya gitu ya untuk menangkap orang yang bukan orangnya? Bagaimana Yudas dapat menghasilkan kualitas ucapan-ucapan yang tercatat dalam Injil, itu diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib? Misalnya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana Yudas bisa menghasilkan kalimat-kalimat itu? Eli, Eli, lama safahtani. Elku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana Yudas bisa begitu? Ya, sama sekali tidak bisa masuk akal ya. Jadi saya memang bukakan seperti ini supaya kita semakin tahu bahwa iman kita di abad ini, di zaman sekarang itu karena semuanya itu main medsos, itu ada semua pengacau sinyal rohani yang ada di dalam HP saudara. Dan kita harus melengkapi umat Tuhan dan tidak bisa membiarkan itu seakan-akan tidak ada. Kalau Yudas pengkhianat yang disalib, Yudas pengkhianat itu disalib, bagaimana langit menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3 sore? Matius 27 ayat 45. Bagaimana itu bisa terjadi? Si pengkhianat yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan bahkan melawan kehendak Tuhan, atau melakukan satu tindakan yang mengkhianati gurunya sendiri, itu bisa mempunyai dampak mujizat. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang meninggal dibangkitkan. Ada gempa yang terjadi saat kematiannya secara jasmani. Jadi itu semua tanda-tanda dahsyat. Bagaimana seorang Yudas yang pengkhianat bisa menghasilkan mujizat seperti itu? Dan kemudian ada lagi pasukan Romawi, kepala pasukan Romawi itu waktu dia lihat ada gempa, ada matahari yang jadi gelap gitu ya. Lalu apa yang dia katakan? Dia katakan begini, aletos theos huios, dalam bahasa Greka, sungguh ia adalah anak Elohim. Ya, nggak bisa kalau itu Yudas itu yang mati di sana. Dia bilang begitu. Matius 27 ayat 51 sampai 54 tadi ya. Tidak ada wakil orang Arab di Golgota. Jadi tidak qualified untuk bicara tentang penyaliban Yesua yang tidak pernah dia lihat. Ya, jadi bicaranya begitu, jawabnya begitu.
Kalau saudara ada di kelompok, saudara katakan mana orangnya yang qualified seperti itu ada di sana. Ya, jadi itu semua tidak bisa diterima dan sangat-sangat tidak bisa diterima. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, mengapa Yesua, Mesias Yesua perlu mati? Bukankah Tuhan bisa membawa dia memang tadi seperti tadi ya, bahwa dia diserupakan dengan yang lain sehingga dia tidak perlu mati. Tapi mengapa dia perlu mati? Menurut kitab suci, dia perlu mati karena untuk apa? Untuk memenuhi hukum perdamaian, hukum pendamaian akibat dosa. Dia perlu mati karena Tuhan memberlakukan hukum pendamaian akibat dosa di dalam kitab Torah. Sekali lagi, Torah. Jadi penting sekali Torah ya. Torah dalam kitab Imamat mengajarkan bahwa sesudah pendosa menyesali dosa-dosanya, perhatikan, sesudah pendosa menyesali dosa-dosanya, ia tetap perlu membawa persembahan korban hewan untuk mendekatkan dirinya kembali dengan Adonai Elohim. Jadi dia mesti, dia kan ini, dia taruh tangannya di atas binatang hewan yang mau disembelih itu, dia akui dosa-dosanya, imam yang juga memimpin itu, taruh tangannya di sana, ngaku dosa-dosanya, setelah itu baru hewan itu disembelih. Jadi bukan, jadi waktu dalam sistem korban itu, dalam Torah, Imamat ya, Imamat 1-5 itu kita bisa baca itu, bahwa bukan orang itu lalu nggak ngaku dosa, lalu cuma potong domba, atau potong apa gitu ya, binatang, hewan. Bukan, dia ngaku dulu, baru kemudian ada potong. Ada penyembelihan itu ya. Jadi artinya dia mengakui, kemudian karena dosa itu membuat terpisah, maka dia didekatkan kembali dengan korban. Dengan karov. Korban itu karov, to draw near, untuk mendekatkan kembali dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi, dan itu yang sebetulnya kita lihat bahwa itu adalah satu gambaran, satu hal profetik, gambaran dalam Torah sebagai kitab profetik yang menjurus atau merujuk kepada Mesias. Dan banyak ayat yang menurut itu, termasuk Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 ya, itu ada di sana. Kemudian, jadi itu karena hukum pendamaian akibat dosa. Itu ada di dalam kitab Imamat ya. Sekarang pertanyaan lagi. Mengapa firman Elohim yang bersama dengan Elohim dan juga adalah Elohim, ya, itu Yohanes 1 ayat 1, perlu menjadi manusia dinamai Yesua untuk mengampuni dosa? Bukankah Tuhan bisa mengampuni dosa dari sorga? Ini ada ini ya, saya lihat bisa dong dia kasih ampuni aja dari sorga. Kenapa mesti jadi manusia gitu? Dan kemudian mati lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ada di medsos ya. Bukankah Tuhan dapat mengampuni dari sorga? Ya untuk apa dia ke sana? Kok ribet banget, ampuni aja dari surga. Jadi untuk menjawab ini, bagaimana kita mesti pakai dalil, mesti pakai hukum, bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan, ada hukum, yaitu untuk apa? Yaitu hukum penebusan namanya. Hukum penebusan. Penebusan hanya bisa dilakukan oleh kerabat terdekat. Itu di mana? Torah lagi. Imamat 25 ayat 25. Penebusan hanya dapat dilakukan oleh kerabat terdekat. Bukan sembarang orang, harus dengan kerabat terdekat. Karena itulah maka Boaz sebagai kerabat terdekat dari Kilion, almarhum suami Rut, itu dialah yang harus menebus. Saat Boaz menebus tanah almarhum, ia juga dianjurkan untuk menikahi Rut. Jadi Boaz itu kerabat terdekat. Bukan sembarang orang di pinggir jalan, kamu kaya, ayo bikin penebusan. Tidak, dia kerabat terdekat. Jadi kita bisa melihat bahwa itu hukum penebusan. Nah, seringkali ini yang begini-begini nih, kalau saudara hanya Kristen saja biasa begitu, nggak bisa menjelaskan ini. Kalau nggak belajar Torah nggak bisa begini. Saya kasih tahu ya. Kalau saudara nggak belajar Torah, saudara nggak bisa
menjelaskan ini. Lalu diam. Nggak bisa. Kenapa ya? Bukankah dia bisa mengampuni dari sorga? Kenapa dia mesti jadi manusia? Kan dia maha kuasa. Dia yang maha kuasa membuat hukum penebusan. Ya, dia yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Nah, karena itu lalu kita lihat hukum penebusan tadi, yang tadi di dalam Imamat 25 ayat 25, itu diterapkan. Yeshua harus menebus umat manusia dari dosa, dari kuasa dosa. Dia yang di bawah Torah, tunduk kepada Torah, maka dia harus juga turun menjadi kerabat terdekat dari manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia tunduk kepada Torah. Pada posisi yang sama itulah dia kerabat terdekat dari manusia, dan dalam posisi itulah dia dapat menebus umat manusia dari segala kuasa dosa. Jadi karena itulah firman itu harus menjadi manusia. Ya, dia harus menjadi manusia supaya dia dapat melakukan penebusan kepada penebusan manusia yang berdosa, yang ada di bawah Torah, tunduk di bawah Torah. Waktu dia manusia juga dia tunduk di bawah Torah. Ya, itu alasannya mengapa dia harus jadi manusia. Bukan iseng begitu ya, tiba-tiba jadi manusia apa gitu ya, seperti di mitologi Yunani, dewanya tiba-tiba jadi manusia untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh, atau orang ini tiba-tiba jadi manusia. Bukan begitu. Ini ada hukum yang jelas yang berasal dari Adonai Elohim untuk melakukan penebusan. Dan Yeshua bukan menebus dosa ya. Sekali lagi saya mengatakan bukan menebus dosa. Dosa itu dihapus. Tetapi manusianya yang ditebus. Manusia ditebus dari kuasa dosa. Kita ditebus dari kuasa dosa. Kita ditebus dari akibat dosa. Sehingga kita yang berharga ini menjadi umat Tuhan. Nah, jadi kombinasi dari hukum penebusan dalam Torah itu dan kemudian hukum pendamaian akibat dosa dan hukum penebusan kerabat terdekat, maka itulah sebabnya maka firman Elohim menjadi manusia, namanya Yeshua. Ya, itu jawabannya. Itu Torah based respon, Torah based answer. Dan kita semua harus bisa, orang Mesianik perlu bisa menjawab itu. Ya, dan kalau ada pertanyaan seperti itu tinggal ditekuk aja itu pertanyaannya, karena dia juga nggak tahu. Kalau saudara jawab seperti itu, dia sendiri nggak tahu ada hukum itu ya, hukum penebusan, hukum apalagi pendamaian akibat dosa, nggak pernah tahu tuh, karena tidak pernah tahu, tidak pernah belajar Torah. Jadi kita harus bisa memberikan jawaban yang lebih baik dari yang lain. Kapanpun waktunya. Nah, jadi itu hal yang pertama barangkali. Saya mulai dari Yeshua yang mati, karena dari kematian ada kebangkitan, dan kemudian dari kebangkitan ada kenaikan. Oke, sekarang yang kedua adalah kebangkitan Yeshua dalam Besorah ya. Tadi saya juga mulai, kalau nggak salah 7.30 ya. Betul nggak? 7.30 saya mulai. Jadi saya baru bicara, perasaan saya baru bicara kira-kira 20 menit. Baik, sekarang kebangkitan Yeshua dalam Besorah atau Injil. Kita coba lihat sekarang Matius 28, 1 sampai 10 saya baca untuk saudara cepat ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menegok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab satu malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati.
Tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yeshua yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah inilah tempat dia berbaring." Dan setelah pergi dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yeshua. Ayat 9, tiba-tiba Yeshua berjumpa dengan mereka dan berkata, "Shalom aleichem, salam sejahtera bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yeshua kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi kita bisa melihat bahwa Matityahu, yang itu Matius ya, itu menulis dengan cermat. Berita kebangkitan Yeshua disampaikan pertama kali itu oleh malaikat kepada murid-murid perempuan. Nah, ini di satu sisi kita bisa melihat bahwa Tuhan menghargai murid-murid perempuan. Tapi kemudian setelah itu mereka melihat juga fakta bahwa Yesuanya udah nggak ada, dan kemudian bahkan yang mereka pikir tukang kebun itu adalah Yesua, begitu ya. Jadi mereka juga melihat Yesua yang bangkit. Jadi waktu kita membaca ini, kita melihat ya bahwa kebangkitan Yesua itu bukan kebangkitan yang abstrak, tetapi kebangkitan yang nyata. Ada orang yang melihat dia, murid-murid perempuannya itu melihat dia, dia tidak ada di kubur, dan dia bicara kepada mereka. Jadi Yesua kebangkitannya atau dia bangkit dan hidup itu disaksikan terbuka oleh banyak orang. Jadi kebangkitan Yesus bukan rekayasa. Jadi kalau saudara lihat di medsos juga yang berbahasa Inggris ya, itu diperdebatkan oleh orang-orang agnostik ya. Mana nggak ada buktinya, itu paling-paling cuma ada di Injil, tapi sumber lain nggak ada, katanya begitu ya. Ya, tapi kita lihat bahwa jelas sekali murid-murid itu melihat, dan untuk Yesua yang bangkit mereka itu bersedia mati untuk apa yang mereka lihat. Jadi rasul-rasul itu kalau memang itu bohong, ya nggak ada Yesua nggak bangkit, lalu mereka katakan dia bangkit, lalu kemudian mereka diancam hidupnya, mau dibunuh, ya, maka dia bilang, untuk apa aku menyerahkan nyawaku karena kebohongan? Dia nggak mau, dia akan tunduk kepada ancaman itu. Tetapi karena ini fakta, maka mereka lebih suka, mereka mau mengorbankan nyawa mereka, tetapi tidak mau menyangkali kebangkitan Yesua. Itu salah satu tanda yang luar biasa, bagaimana murid-muridnya berkorban untuk apa yang mereka lihat, dan itu nggak bisa dibantah. Nah, ada satu aspek lagi di sini ya, bahwa yang menunjukkan otentisitas bahwa kebangkitan Yesua itu tidak direkayasa. Jadi kaum perempuan di abad pertama, juga di budaya pada waktu itu, bukan hanya Israel tapi budaya yang lain, kesaksian kaum perempuan itu tidak dihargai di pengadilan, atau jadi kesaksian perempuan itu levelnya, tingkatannya di bawah begitu ya, di bawah kesaksian pria. Mengapa? Kalau dari Alkitab kita bisa lihat di lingkungan Israel juga begitu. Mengapa? Karena di dalam Torah itu tercatat bahwa Sarah itu waktu dikunjungi oleh tiga orang itu, dia mengatakan, ada yang satu yang mengatakan, tahun depan kamu akan melahirkan anak, ya. Itu dia ketawa.
Terus waktu ditanya oleh orang itu, kenapa kamu ketawa? Tiba-tiba dia berubah, aku nggak ketawa. Jadi dari situ melihat bahwa kaum wanita diwakili oleh Sarah, itu gampang berbalik begitu ya. Satu saat ngomong begini, satu detik ini ngomong, detik berikutnya udah berubah. Apa betul begitu, ibu-ibu? Ya, itu begitu ya. Jadi udah ngomong begini, tiba-tiba berubah dia. Berubah ya. Tapi itu dicatat, itu salah satu alasannya ya. Karena itu di abad pertama itu kesaksian kaum wanita itu levelnya lebih rendah dari kesaksian seorang pria. Nah, kalau seorang mau bohong, nah sekarang ya, kalau dia mau berdusta, maka dia nggak akan pakai mulutnya wanita untuk menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena pengakuan kesaksian dari kaum wanita itu dipandang lebih rendah. Orang nggak akan mudah percaya begitu ya. Jadi jangan pakai kesaksian dari kaum wanita kalau dia memang mau bohong dan ini supaya dipercaya gitu. Nah, kita bisa juga lihat ya bahwa waktu mereka cerita kepada murid-murid laki-laki, oh murid laki-lakinya nggak percaya. Ya, kita bisa lihat. Nah, tetapi kita lihat bahwa Injil, ya penulis Injil menyatakan bahwa Yesua menampakkan diri waktu dia bangkit itu kepada kaum wanita lebih dulu. Faktanya memang begitu dan dia tulis. Jadi ini menunjukkan otentisitas bahwa ini bukan rekayasa. Sebab kalau orang bikin rekayasa, dia nggak mau pakai kesaksian kaum wanita. Karena itu akan membuat beritanya itu lalu nggak dipercaya orang. Tapi ini otentik, memang demikian. Nah, di sini kita bisa melihat betapa Tuhan menghargai kaum wanita yang dengan dorongan hati, dorongan kasih, mau merempahi tubuh Yesua, seperti juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi setelah meninggal, itu lalu dikasih rempah-rempah. Itu kebiasaan orang Yahudi dan itu tidak berlawanan. Itu Jewish ya, itu dikenali oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita lihat jelas ya dari apa yang kita lihat di sana bahwa kebangkitan itu adalah peristiwa yang faktual. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebangkitan Yesua itu ada di dalam Tanakh? Kan itu ada berita hadasa kita baca. Di dalam Tanakh ada enggak? Apakah ada nubuat kebangkitan Yesua? Ada enggak? Halo? Ada. Ya, ada. Ada di mana? Yesaya, ya ada beberapa. Oke, saya pakai ini apa? Yesaya, nabi-nabi ya. Yesaya 53 ayat 10 bilang begini. Tetapi Adonai berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu bahasa Ibraninya Asyam. Asyam itu domba yang harus mati, disembelih. Nggak ada asyam yang hidup. Tidak ada asyam yang hidup. Bisa lihat itu di Imamat ya, 1-5. Itu asyam itu mati. Tapi kemudian dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, asyam. Ia akan melihat keturunannya. Nah, umurnya akan lanjut dan kehendak Adonai akan terlaksana olehnya. Jadi di dalam ayat ini ada ide paradoks. Di satu pihak Asyam itu harus mati, tapi di pihak yang lain dia katakan dia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Artinya apa? Dia bangkit. Dia hidup. Padahal dia sudah mati. Jadi waktu korban penebus salah Asyam, dia mati. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dia hidup. Jadi artinya dia mati, di sini dia hidup, artinya bangkit. Itu ayatnya salah satu ya. Jadi bahwa Nabi Yesaya menubuatkan kebangkitannya. Yang kedua, Nabi Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, nubuat ini kalau kita lihat ya, karena dia memakai perkataan kita, itu berbicara tentang Israel. Tetapi Israel ini harus saudara tahu bahwa Mesias Israel itu ada di dalam Israel.
Ini yang perlu ya. Ini satu pikiran yang harus selalu kita pikir. Jadi jangan pisahkan Yesua di luar Israel. Dia di dalam Israel. Jadi waktu ini dikatakan Israel juga Yesaya 53 juga ada yang mengatakan, oh itu Israel. Oke, itu Israel. Tapi Yesua sebagai Mesias Israel ada di dalam Israel. Dan ketika Israel yang lain itu, ada bagian-bagian ayat yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu bangsa, maka Yesua tetap bisa menjalankan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53. Ya, itu nanti satu saat itu akan saya buat podcast juga ya untuk menjelaskan itu. Tapi di sini juga di dalam Hosea 6 ayat 2 kita akan lihat pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita Israel. Tapi Israel di sini juga tercakup di dalamnya adalah Mesias di dalamnya. Mesias Israel termasuk dalam umat Israel, bahkan inti dari umat Israel yang memenuhi kehendak Tuhan. Jadi Mesias bangkit sesudah 2 hari, yaitu hari ketiga. Ini digenapi oleh Yesua, dia bangkit pada hari ketiga. Nah, ini nubuat ya, dan ini tercatat, written. Yesua sendiri memahami bahwa ia akan dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21 bilang begini. Sejak waktu itu Yesua mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau itu perkataannya hari ketiga, itu bagaimana ini bisa kita lihat ya di dalam satu urutan waktu. Yesua mati disalib pada hari ke-6. Ya. Hari ke-6 itu adalah hari Jumat. Adam pertama dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Menurut pemikiran Yahudi, mereka jatuh dalam dosa pada hari ke-6 yang sama. Ini ada dicatat di bukunya Rabbi Jason Sobel, Mysteries of Messiah halaman 4 ya, saya sebut ininya source-nya. Jadi menurut pikiran Yahudi, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa pada hari yang sama, yaitu hari ke-6 waktu dia diciptakan hari ke-6, tapi hari yang sama juga hari ke-6 itu dia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang udah lihat ya. Nah, karena itu dalam tugas penebusan sebagai Adam kedua, Yesua perlu melakukannya tetap pada waktu yang sama, yaitu hari ke-6. Kalau dia jatuh dalam dosa hari ke-6, maka penebusan itu juga harus terjadi pada hari ke-6. Itu cocok jawabannya. Jadi Adam pertama jatuh, justru Adam keduanya itu melakukan penebusan pada hari yang sama, yaitu hari ke-6 yang adalah hari Jumat. Karena hari ke-7 adalah Sabtu, Sabat ya. Oke. Ikuti saya dulu ya. Saya tahu ini ada yang mulai ada pertanyaan di pikirannya, karena saya juga dulu pernah begitu. Lalu Yesua bangkit pada hari sesudah Sabat. Hari sesudah Sabat itu apa? Hari pertama minggu itu Matius 28 ayat 1 tadi sudah kita baca. Jadi dia bangkit pada hari sesudah Sabat itu, yaitu hari pertama, hari Minggu itu. Ini berarti dia bangkit pada hari ketiga. Hari ketiga. Jadi Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu. Hari pertama adalah Jumat sore. Itu 14 Nisan. Setelah dia diturunkan dari salib, dia dikuburkan langsung. Ya, karena setelah itu ada Sabat, maka dia harus masuk ke kubur. Jadi hanya dalam waktu 3 jam pada hari itu, tetapi di dalam hitungan orang Yahudi, bagian dari hari itu adalah 1 hari. Jadi dia sudah dikuburkan, dia sudah mati, dikuburkan 3 jam pada hari Jumat. Dari jam 3 petang sampai jam 6 petang. Itu hari pertama. Hari kedua, Sabat, yang terhitung dari Jumat petang sampai Sabtu sore ya. Itu adalah tanggal 15 Nisan. Lalu hari ketiga, nah di 15 Nisan itu orang Yahudi membuat seder Pesak.
Jadi Yesua sudah melakukannya lebih dulu ya. Ini orang Yahudi membuat seder Pesak, jadi nggak boleh ada mayat di sana, harus masuk ke dalam kubur. Hari ketiga, hari sesudah Sabat itu, yaitu hari pertama, Yom Rishon, 16 Nisan. Nah itu dia hari yang ketiga. Ini dapat berupa bagian dari beberapa jam dari hari itu. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, tidak ada yang tahu kapan dia bangkit, tetapi pada bagian itu mulai dari jam 6, mungkin dia bangkit pada jam 9, mungkin jam 10, mungkin jam 11, tidak ada yang tahu. Nah, pada hari sesudah Sabat itu, 16 Nisan, dipersembahkan korban berkas jelai. Maksudnya, berkas jelai yang pertama yang disebut Omer Reshit, sebagai awal dari periode penghitungan Omer atau Sfirat HaOmer. Hitungan Omer dimulai dari petang hari. Setiap petang umat Israel diminta membawa Omer berkas tuan jelai kepada imam. Lalu imam mengunjukkannya di hadapan Adonai, ya, itu di dalam Imamat 23 ayat 10 dan 11 tadi sudah kita baca. Nah kemudian sesudah bait suci hancur, umat Israel tersebar di seluruh dunia, maka mereka nggak bisa bawa lagi jelai. Jadi persembahan jelai itu untuk 50 hari setelah kebangkitan, setelah ya mulai tanggal 16 Nisan sampai 5 Sivan, itu nggak bisa lagi dibawa karena sudah tercerai-berai, bait sucinya juga sudah nggak ada, imamnya juga di mana, jadi nggak bisa dilakukan. Nah lalu para rabi abad 16 itu mulai berpikir, ini kan perintah Tuhan. Kita kalau memang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan? Nah itu ya, itu mentalitasnya begitu. Kalaupun kita tidak bisa lakukan secara persis, tapi ada bagian dari perintah itu yang bisa kita lakukan, yaitu menghitung Omer. Kenapa nggak bisa? Memang berkas jelainya nggak bisa dibawa, tetapi menghitungnya kan bisa. Lalu mereka melakukan penghitungan Omer. Lalu periode menghitung Omer itu dikaitkan dengan perjalanan dari bangsa Israel dari Mesir sampai Sinai. Dari Mesir itu perbudakan. Lalu dibayangkan bahwa perbudakan di Mesir itu telah membawa Israel jatuh 49 level ke bawah dari standar kekudusan Tuhan. Jadi setiap hari Israel itu harus ditingkatkan keadaan rohaninya itu sampai kepada level yang Tuhan kehendaki, supaya waktu dia sampai pada level yang Tuhan kehendaki, lalu Torah bisa diberikan kepada bangsa Israel. Dengan pikiran itu, maka perhitungan Omer itu dilakukan, kemudian untuk meningkatkan kualitas rohani umat, maka karakternya yang harus ditingkatkan. Gitu ya. Karena itu kita sekarang, Pak Franky selalu kirim renungan hitungan Omer dengan berkat Omer, dan itu semuanya karakter itu. Itu karakter. Nah itu udah berubah itu dibandingkan dengan apa yang diminta Torah. Mengapa? Kenapa berubah? Jawabnya apa? Karena nggak ada bait suci. Nggak bisa dilakukan itu. Dan juga udah tersebar di mana-mana. Bagaimana bawa jelai? Begitu ya, lalu demikian. Nah, itu barangkali supaya kita bisa lihat bahwa bagaimana apa yang dilakukan sekarang itu adalah apa yang bisa dilakukan, maksimal yang dilakukan terhadap perintah yang diberikan oleh Adonai. Nah itu ada di dalam podcast, saya kira itu sudah direkam ya. Nah sekarang masih ada pertanyaan, ya satu lagi yang saya ingin saudara lihat ini, dan ini bisa solve ya. Bagaimana dengan tinggal di bagaimana dengan tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam? Karena ada pertanyaan begitu. Matius 12 ayat 38 bilang begini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesua. Okay. Guru, kami ingin, atau Rabi, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yona. 40, sebab seperti Yona tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Lalu angka ini diambil, saya juga dulu baca ini secara literal. Inilah dia 3 hari 3 malam. Padahal kalau Jumat, Sabtu Minggu mana bisa 3 hari 3 malam. Nah ini yang diambil. Lalu saya juga pernah mengatakan membuat skenario. Oh dia ternyata harusnya itu Rabu gitu ya. Harus Rabu itu yang meninggalnya, disalibnya Rabu bukan hari Jumat. Karena ayat ini ya. Nah sekarang kita sudah belajar lebih lanjut. Kita belajar lebih lagi. Yang waktu itu ya itu. Tetapi sekarang kita lebih belajar lebih lanjut, lebih dalam. Waktu Yeshua menjawab ini, maka kita harus tahu bahwa ini adalah perumpamaan. Ini bukan historical. Ini bukan literal. Ini perumpamaan. Karena dia katakan ini kepada angkatan yang jahat. Itu hanya nubuat Nabi Yona aja. Ini adalah perumpamaan. Jawaban Yesua ditujukan kepada angkatan yang jahat. Jadi perumpamaan menjelaskan satu wawasan, satu ide, namun tidak harus harfiah. Nah ini di sini kuncinya. Tidak harus harfiah. Perumpamaan dalam bahasa Ibrani pakai perkataan masyal. Mem, sin, lamed. Masyal. Yang memiliki bermacam makna. Kata tersebut diperluas dari makna dasarnya, yaitu kesamaan atau kemiripan untuk mencakup semua jenis ilustrasi. Dari pepatah, sehingga cerita yang bersifat fiktif. Dan kata tersebut itu merujuk pada peribahasa, teka-teki, anekdot, dongeng, ataupun alegori. Itu semua ada dalam masyal. Jadi masyal mendefinisikan yang tidak diketahui dengan menggunakan apa yang diketahui. Jadi ada sesuatu yang tidak diketahui, tapi kemudian itu dijelaskan dengan apa yang diketahui oleh orang-orang itu, gitu ya. Sehingga dengan demikian dia bisa memberi pengertian ke arah yang dikehendaki oleh pembicara. Jadi Yeshua memakai nubuat Nabi Yunus kepada angkatan yang jahat. Jadi bukan kepada, oh ini yang persisnya begini, bukan. Tetapi di satu perumpamaan, itu satu masyal. Nah, dengan pengertian alegori, kalau alegori itu apa? Alegori itu kiasan. Maka 3 hari 3 malam pada peristiwa Yona di perut ikan, tidak perlu berarti 3 kali 24 jam. Seperti yang dipikir oleh orang non-Yahudi. Yang hanya tahu, lihat buku, lalu pakai pikiran Greekanya, linearnya, oh ini mesti 3 kali 24 jam. Tidak harus begitu. Jadi saya dulu begitu, sekarang saya mesti kasih tahu ya, ada ininya, ada beberapa sumber yang saya baca, dan oh ternyata kalau begitu, bukan maksudnya itu jadi literal. Nah sekarang coba kita uji ya, bahwa ini tidak literal. Kalau benar Yesua berada di perut bumi 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam di perut bumi, maka dia harus bangkit pada hari ke berapa? Keempat. Karena 3 malam di perut bumi, dia bangkitnya hari keempat. Tunjukkan kepada saya, ya tunjukkanlah di mana ada dia dikatakan bangkit pada hari keempat. Nggak ada kan? Nah itu artinya tafsir kita keliru. Karena yang tertulis adalah di dalam Hosea 6 ayat 2, sesudah 2 hari pada hari ketiga. Jadi penuhnya itu cuma 2 hari, artinya hitungannya 2 hari, kemudian hari ketiga udah bangkit. Jadi bukan 3 hari lalu bangkit pada hari keempat ya. Kita lihat bahwa cara kita menghitung itu harus diperbaiki berdasarkan nubuat itu, berdasarkan juga apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dalam budayanya. Bahwa 3 jam itu udah bagian dari 1 hari, itu boleh dijadikan hari pertama. Nah jadi kita bisa lihat ya, ini solve, bagi saya ini udah solve ya, bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Lalu ada tambahan lagi, kalau gitu kenapa itu 3 hari 3 malam itu dari mana? Ini dibahas ada satu siapa Thomas siapa gitu, dia orang First Fruit of Science. Dia ambil dari textual criticism. Dia ambil dari sana dan dia katakan bahwa di manuskrip yang terbaik
perkataan 3 hari 3 malam itu tidak ada. Adanya di manuskrip yang lain. Jadi disinyalir bahwa itu adalah catatan komentari dari penyalinnya sendiri yang menambah itu untuk menegaskan dirinya, lalu dia bikin begitu. Tetapi kata itu tidak ada pada naskah yang terbaik, itu menurut itu. Itu textual criticism ya, bahwa itu dokumennya gimana, nah itu hal yang lain. Tetapi dari pengertian masyal, pengertian perumpamaan saja udah bisa terjawab bahwa memang bukan 3 hari 3 malam, tetapi setelah 2 hari, pada hari ketiga dia bangkit. Amin. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, nah kemudian kebangkitan Yesua itu dicatat di dalam Injil, itu ada 12 kali penampakan. 2 ayat aja yang saya baca untuk saudara, Yohanes 20 ayat 24. Hampir 29, Yesua menampakkan diri kepada para murid di tempat tertutup di Yerusalem. Itu bersama dengan Thomas, itu ayatnya. Kemudian 1 Korintus 15, 5 dan 6, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Nah, sekarangnya waktu itu ya, waktu ditulis. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. 500 pasang mata. Bandingkan dengan yang lain itu, ya, nggak ada yang bisa menunjukkan. Itu juga lagi ada yang bilang mimpi gitu ya. Jadi beda banget ya, itu beda banget. Apa yang kita punya ini beda banget. Hargai apa yang kitab suci yang saudara pegang, ya. Ada amin saudara. Ya, ini ketiga ya, ini ketiga. Yaitu historisitas kenaikan Yesua dilihat oleh kenaikan ya. Ini tentang kenaikan sekarang, tadi kebangkitan, sekarang kenaikan. Ya, tadi udah juga dibaca oleh Pak Franky, Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai berapa tadi di sini? Saya di sini ada hampir 12 ya. Ini supaya waktu tadi udah dengar kan sampai berapa tadi? Ayat 8 kali ya. Ayat 11, ya udah ya, nggak usah dibaca lagi. Tapi saudara tahu bahwa itu ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 11, bahwa khususnya ayat 11, dia bilang begini, malaikat itu bilang begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Karena Yesua naik ke atas ya, ke langit ya. Yesua ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kenaikan Yesua itu menjadi penting. Karena dengan cara yang sama dia akan turun, akan datang kembali. Jadi kalau kita miss kenaikan ke sorganya, kita lalu seakan-akan informasi bahwa dia akan kembali seperti dia naik, itu lalu seperti nggak pernah kita ingat. Jadi karena itu berapapun yang hadir, karena ini bukan hari libur dan sebagainya ya, tetap ini harus dirayakan, harus diperingati, harus ada ibadah. Ini satu tonggak pilar yang nggak bisa kita biarkan begitu saja. Ada value, nilai yang luar biasa dalam kenaikan Yesua. Dia akan turun seperti waktu dia naik ke surga. Dia akan turun seperti dari tempat dia naik ke surga, dari Bukit Zaitun. Itu dicatat di kitab Nabi Zakaria. Dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan bukit itu ada gempa dan pecah itu. Itu ada jurusannya ke timur, ke barat atau gimana. Dan dari situ dia lalu masuk ke Yerusalem, kota Yerusalem, dan memerintah di sana. Ya, dan waktu itu pecah, ada gempa seperti itu, maka semua bangunan yang sekarang ada di sana itu akan hancur. Nggak usah perang dunia ketiga. Dibilang, oh mesti ada perang dunia ketiga baru hancur ini. Oh nggak usah. Yesus datang menjejakkan kakinya, ada gempa, semuanya selesai ya. Jadi kita bisa melihat ya, itu luar biasa. Nah, dan juga di sana kita juga lihat ya bahwa perjalanan Sabat itu tetap dipelihara di ayat 12 itu ya.
bahwa di abad waktu Yesua naik ke surga, itu jarak perjalanan Sabat itu tetap berlaku. Di sana dikatakan di Bukit Zaitun, dia naik dari Bukit Zaitun hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi Yesua dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, tidak melanggar Sabat. Itu lagi Sabat ya, itu tetap berlaku. Jadi dia tidak melanggar Sabat. Dia tidak melanggar Sabat. Nah, kenaikan Yesua tidak punya padanan di dalam mitologi Greco-Roman. Ini penting. Kalau kebangkitannya ada dewa di Dionysus itu katanya mati dan bangkit. Tetapi karena dia nggak pernah seperti Yesua, dia naik ke surga, tidak ada di dalam mitologi Greco-Roman. Jadi jelas bahwa apa yang dialami oleh Yesua itu otentik, dia punya sendiri, bukan nyontek dari mitologi Yunani seperti yang dituduhkan oleh kaum anti-misionaris. Bukan. Dan kita tidak mau juga memakai Yesua yang sudah dicampuri dengan pikiran-pikiran Yunani. Itu pentingnya, bahwa kita perlu tetap melekat pada Yesua yang Ibrani, yang Jewish ya, yang mengikuti Torah. Bukan dicampur-campur nih komentari Bapak Gereja begini dan begitu, karena pikiran mereka juga ada Yunaninya. Enggak, kita mau apa yang ada di dalam Injil, yang semuanya adalah ditulis oleh orang-orang Yahudi. Nah, apakah kenaikan itu lalu ada gemaknya, atau ada semacam pendahulunya, atau semacam nubuat atau predesesor pendahulunya ya, di sana di dalam Tanakh, di dalam Torah ada nggak kenaikan di dalam Torah, kenaikan ke surga dalam Torah? Halo, ada nggak? Ada. Siapa tuh? Ya, Elia bisa. Itu kitab Nabi-Nabi. Ada lagi dalam Torah? Henokh, ya. Jadi udah jelas ya bahwa Yesua itu tuh semua dalam alurnya Torah dan Tanakh. Nah, sekarang kita sampai bagian terakhir, yaitu apa makna kenaikan Yesua naik ke surga. Ya, apa maknanya? Pertama ya, kenaikan ke surga menunjukkan bahwa dia berasal dari Bapa di surga. Dia kembali ke asalnya untuk membuka hubungan antara manusia dengan Adonai Elohim. Jadi dia pertamanya bukan di Bethlehem. Dia bukan mulai dari Bethlehem, dia mulai dari surga. Dan ini ditulis di dalam apa yang dikatakan oleh Yesua dalam Yohanes 3 ayat 13, dia bilang begini. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi dia naik ke surga itu sebetulnya kembali kepada posisi awalnya sebagai firman. Jadi tidak ada orang yang naik ke surga selain dia yang sudah turun. Itu jelas sekali ya. Jadi permulaan Yesua itu dari surga, dari bersama dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Itu mesti dihafal itu. Kemudian ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu dia Yesua. Yohanes 1 ayat 18 bilang begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, ini jelas banget bahwa Yesua itu divine, bahwa dia Mesias itu divine. Kalau dia tidak divine, bagaimana dia bisa menghakimi umat manusia? Sebab menghakimi umat manusia itu adalah bagian dari Elohim. Artinya kewenangan dari Adonai Elohim. Kok Yesua bisa? Dia mesti ada bagian, dia mesti bagian dari Adonai Elohim. Yang bagian apa? Bagian firman. Dia adalah firman Adonai Elohim yang bersama-sama dengan Elohim dan juga adalah Elohim. Itu divine. Itu jelas sekali ya. Kemudian
Kebangkitan juga merupakan pemuliaan Yesua. Setelah dia direndahkan, bahkan sampai mati di kayu salib, dia ditinggikan. Dia kembali dipermuliakan dengan kemuliaan yang sudah ada pada dirinya sebelum dia turun ke bumi. Ya, dia dikembalikan ke sana. Kemudian saya baca Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Yang ketiga, janji akan kedatangan kembali. Karena Yesua menjanjikan kedatangannya kembali ke dunia. Ya, tadi kita sudah dengar dari apa yang dikatakan oleh malaikat, ya, ayatnya tadi sudah kita baca. Keempat, kenaikan Yesua membuka jalan bagi penyatuan umatnya melalui pengangkatan untuk ada bersama dia selama-lamanya. Ini kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Mesias akan lebih dahulu bangkit. Kalau dia dikatakan turun dari surga, dia nggak pernah naik. Ya, dari mana itu? Nggak nyambung begitu ya. Karena itu dia mesti naik dulu ke surga, lalu pada saatnya dia akan datang kembali dari surga, dia turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Mesias akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, junjungan, ya, adon, dengan junjungan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, jadi kita lihat bahwa penting sekali kita merayakan, memperingati kenaikan Yesua, karena dia akan datang kembali dan kita akan menyambut dia di awan-awan. Dan itu disebut rapture. Jadi orang Mesianik percaya rapture. Ya, orang Mesianik percaya rapture, dan tetapi rapture-nya bukan ke surga. Rapture-nya ke Yerusalem. Karena Yesua setelah dia datang, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, terus datang ke Yerusalem, memerintah di sana 1000 tahun. Kita bersama dengan dia. Kok kitanya dia ada di bumi, terus kitanya langsung mau ke surga aja gitu ya. Padahal dia ada di bumi loh. Nggak cocok ya. Jadi harusnya kita bersama dengan dia. Ya, jadi di kerajaan 1000 tahun. Kemudian yang kelima, harapan bagi orang percaya. Yesua membuka jalan bagi kita masuk ke rumah Bapa. Tadi udah dibaca ya, ayat pertama oleh Pak Frankie Kasan. Jadi dia pergi ke rumah Bapa, dia akan datang kembali membawa kita ke rumah Bapa. Yaitu ayatnya Yohanes 14 ayat 3. Kemudian yang keenam, kenaikan ke surga. Oleh kenaikan ke surga, Yesua mempunyai posisi sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek untuk mendoakan umatnya. Jadi kita melalui kenaikan Yesua, kita mempunyai juru syafaat, ya, mendoakan kita, ya, supaya kita diterima oleh Bapa, dilindungi oleh Bapa. Dia juru syafaat kita. Kita bersyukur untuk itu. Jadi bukan kita berdoa untuk Yesua, tapi Yesua berdoa untuk kita. Ya, jangan terbalik ya. Halo, jangan terbalik, saudara ya. Jadi ya, ini ya. Kemudian yang ketujuh, misi baru. Nah ini dia, misi baru bagi para murid. Nah ini dia. Jadi jangan kita ke rumah Bapa, kita udah punya semuanya, tentu saja sesuatu yang baik. Tetapi kita di bumi dengan kenaikan Yesua itu ada misi baru. Kenaikan Yesua menandai mulainya misi baru bagi para murid. Dia menugaskan mereka untuk ke seluruh dunia memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lesem ha'af fahaben
Ruach Kodes, itu bahasa Ibraninya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi dia mengajarkan apa? Sebetulnya yang dia ajarkan itu apa? Torah, nggak ada yang lain, Torah. Jadi semuanya, the whole Torah. Dan kemudian ada yang mengatakan, oh ya kita hanya melakukan yang diperintahkan. Tapi kemudian Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa yang hidup di dalam dia, dalam Mesias, maka ia harus hidup seperti Mesias hidup. Barang siapa di dalam dia, maka ia harus hidup seperti Mesias itu hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dia melakukan hari raya, dia melakukan Syabat, dia mengasihi Bapaknya, dia mentaati Bapaknya, semua perintah Bapaknya dia lakukan dengan cara yang sama. Kita juga melakukan yang sama. Jadi hari raya dirayakan, bukan oh kalau hari raya nggak perlu, oh bukan. Lihat konteksnya, lihat lebih luas, jangan pakai pikiran sempit ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa Yesus memerintahkan kita untuk memuridkan bangsa-bangsa. Nah, kita Tuhan taruh di Indonesia. Kita tahu Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Indonesia juga bukan cuma Pulau Jawa. Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, itu pulau-pulau besarnya ya. Kemudian Maluku dan Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu kelompok-kelompoknya. Itu semua Indonesia. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan membawa kita maju ya untuk menyiapkan remnant. Ya, kita selalu udah berdoa dan Tuhan buka Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu tadinya kita mulai dengan Indonesia bagian timur ya, sehingga di sana lebih dulu. Tapi Indonesia bagian baratnya, Pulau Sumatera itu belum. Kalimantan sudah bergerak dari timur ke barat ya itu ya. Kalau kita mulai itu timur ke barat. Tetapi setelah Kalimantan, Sumatera belum berapa lama gitu ya. Kita berdoa, lalu mulai dibuka di Batam. Itu satu pulau juga, bagian dari Pulau Sumatera sebetulnya ya. Tapi itu di Batam. Tapi kemudian Pulau Sumateranya belum. Ya, baru Hasem. Kemarin Tuhan buka kesempatan, kita buat seminar di sana. Dan Sabtu ini sudah ada ibadah Sabat di Medan ya. Baru Hasem ya. Nah, kita dukung doa, itu Pak Krisman Sihaan dan timnya. Saya baru dikabari ya bahwa akan melakukan Sabat pada hari Sabtu ini, 24 Mei. Ya, betul ya, 24 Mei itu ada Sabat. Jadi kita berdoa supaya Tuhan membuka Pulau Sumatera, seluruh Sumatera Utara, itu menjadi miliknya, menjadi bagian dari amanat agung. Kita juga ada sebenarnya kita udah kenal juga di Bandar Lampung. Tapi kita masih terus berdoa supaya ini dideklar ya. Sudah ada benih-benihnya, tetapi perlu dinyatakan secara terbuka. Kita berdukung doa dan saya percaya bahwa karena ini perintah Tuhan, jadi bukan kita yang mau sebetulnya. Bukan saya yang mau. Ini mestinya perintah Dia. Tetapi saya juga mau melakukan perintahnya. Jadi ini juga saya. Tetapi bukan saya pribadi, tetapi saya sebagai umatnya. Saya sebagai anak-anaknya yang mau mentaati perintah Bapaknya yang di sorga. Dan yang terakhir itu kenaikan Yesus ke surga membuka jalan bagi pencurahan Ruach Kodes. Dan ini terjadi pada hari raya Shavuot supaya kita sebagai umat Tuhan diberi kuasa. Ya, diberi kuasa. Ini penting. Kita bukan hanya percaya aja begitu jadi ya umat beragama, bukan. Saya percaya bahwa kita perlu seperti Rabi Saul. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Itu yang kita perlu, ya. Jadi kita mengenal Yesua tentunya dengan segala Torah, 7 hari raya dan semua yang lain, ungkapannya Torah. Tapi kemudian juga kita perlu mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Jadi bukan hanya
jadi umat beragama begitu ya. Tapi kehidupannya nggak ada kuasa, nggak menang, kalah melulu gitu ya. Karena salah pikirannya. Jadi pikiran kita mesti diisi dengan Torah supaya kita bisa menyatakan kuasanya, kita punya hubungan yang erat, kita terima Yesua, beriman pada Yesua yang memulai dan menyempurnakan iman kita, sehingga kita menjadi representasi Yesua di dalamku, the hope of glory, harapan akan kemuliaan. Mesias di dalammu, harapan akan kemuliaan. Itu kata Nabi Saul. Jadi dia yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, dia yang mendorong kita untuk bicara, dia yang mendorong kita untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Semua untuk kemuliaan Tuhan, Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Amin.